Sempat aku tanya, Bojum tuh hal apa yang belum kesampaian gitu, yang mau dibeli gitu. Bojum tuh pingin beli alat dengar untuk suaminya, karena suaminya tuh kurang pendengarannya. Bo, ada satu keinginan yang belum tercapai nggak sampai sekarang? Mau beli apa gitu, Bo? Ya, Mbak sih maunya pengen si Bapak ini supaya mendengarnya ini ada alat kan ya. Oh, alat pendengaran. Alat pendengaran. Oh iya, Mbak. Pengen itu. Kalau misalkan ada rezeki mah untuk beli apa gitu buat ini, buat Bapak makan yang enak gitu. Bapak selama sakit belum pernah makan yang enak. Oh. Soalnya kan juga pendapatan Mbok kan bisa cuman buat makan, terus buat beli obat juga ya, Mbok. Iya. Jadi buat yang lain-lain tuh belum tercukupi ya. Belum tercukupi. Ya, bismillah, Mbok. Mbok makan lagi, Mbok? Ya, makan lagi, Pak. Romantis sih, Mbok ya. Habis kalau udah tua gini mah buat pikir apa lagi kalau nggak saling nyayangi. Minum obat dulu ya, Pak. Sini, Mbok, aku pegangin, Mbok. Ya. Ya. Ya, Pak, minum obat dulu. Bismillah. Minumnya nih. Minum, Mbok. Nah. Terima kasih. Tadi, Pak, sebelum pulang kita mampir ke apotek dulu untuk beli obat. Iya. Obat. Ya. Ya, alhamdulillah tadi ada rezeki lebih lah. Walaupun nggak banyak. Ya, semoga habis minum obat ini Bapak enakan gitu, Pak ya. Dan aku izin sama Mbak Jum juga untuk nginep di rumahnya. Mbak Jum, maaf nih kalau nggak keberatan ya. Iya. Saya boleh nggak nginep di sini sehari semalam aja gitu? Boleh. Keberatan nggak? Enggak. Serius, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Pak, saya izin tidur di sini semalam boleh? Tidur semalam boleh? Malam? Tidur. Di sini. Ya, di sini. Nginep di sini. Nginep di sini boleh? Nginep di sini. Boleh. Boleh. Kasih, Bo. Cuman maaf ya, tempatnya kayak Nggak gini ya. apa-apa, Mbok. Kan kemauan saya. Iya. Iya, silakan. Guys, sepertinya Mbak Jum kecapean karena hari ini udah berjualan seharian. Mukanya kelihatan capek banget. Ya udah, kita lanjut tidur aja. Besok kita lanjut lagi. Bye. Terus akhirnya aku nginep di sana. Dan gerah. Ya, gerah, panas. Tapi nggak apa-apa, aku nikmatin. Nyamuknya banyak juga sih. Karena di depan rumah Bojuma juga ada kolam tuh ya. Jadi mungkin nyamuknya dari situ. Karena kan rumahnya tuh deket kereta ya, rel kereta. Jadi agak berisik lewat kereta gitu setiap berapa menit sekali. Tapi seru. Itu pengalaman baru buat aku sih. Jadi guys, ini hari kedua aku nginep di rumah Mbok Jum. Jadi hari ini aku mau bantuin Mbok Jum lagi jual jamu. Tetap semangat. Let's go. Mbok Jumnya udah keluar. Loh, Mbok, mau kemana? Ada tetangga minta dipijit, sakit. Ternyata Mbok Jum itu ada 2 job desk.
ada ini apa pekerjaan sampingan yaitu tukang urut. Loh, Bojum juga jago mijit. Bisa suka mijit juga. Kalau saya ikut gimana? Boleh nggak? Boleh ikut. Nggak apa-apa. Nggak apa. Ayo, Ayo, boleh. ayo. Nanti saya temenin. Ya. Pak, saya berangkat dulu ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. salam. Bu. Hati-hati, Bu. Bisa? Bisa. Nah. Ibu kalau misalkan ada panggilan pijit, berarti Ibu nggak jualan jamu? Enggak. Panggilan pijit kan 30. Sama aja ya. Kalau kita apa mijit ada untuk ini buat makan. Oh, nggak apa-apa. Yang penting halal ya, Bu ya. Ya. Oh, di sini? Ini rumahnya? Di sini rumahnya. Oh ya. Jadi dia ngurutin warga-warga sekitar dari rumahnya yang kalau ada cedera otot atau keceleo atau gimana gitu. Jadi Bojum yang jadi tukang urutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bapak sakit? Iya Bu. Apa yang sakit? Ini kakinya tadi jatuh kerja. Itu. Iya. Aduh. Baru tadi ya? Iya Bu. Insya Allah. Semua ibu di urut. Aduh, Bu, aduh jangan di situ Diam, Bu. ya. Aduh, sakit Bu. Sebenarnya saya mau bantuin, Bu. Ya. Takut kalau saya bantuin nambah sakit bapaknya. Ya. Aduh Bu, aduh. Jangan. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ya. Aduh. Aduh, Allah, aduh. Waduh. Aduh sakit. Aduh. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Bentar lagi. Iya, nih, Bu. Aduh. Aduh, itu sakit tuh. Keseleo ya, Pak? Keseleo tadi pulang kerja, Pak. Aduh. Biasanya Bapak langganan sama Mbak? Udah sering banget sih, cuma nggak sering-sering. Cuma kan jarang kayak gini. Pas lagi musibah nih, Pak. Tapi memang kalau daerah sekitar sini emang Kalau memang sih Ibu, kalau dari sini kan Ibu yang paling bagus gitu. Oh. Maka tadi langsung dipanggil. Aduh. Nyari Bu. saya cuma nonton nih Pak. Iya. Berarti sakit nih. Sakit banget. Aduh. Bu, itu kira-kira yang kena apa ya, Bu ya? Aduh. Ini uratnya. Oh, uratnya. Udah masih sakit? Itu masih. Ini. Agak mendingan sih. Nah, itu. Tarik, Bu. Waduh. Waduh. Insya Allah baik. Besok juga udah bisa kerja lagi. Guys, sumpah aku kagum banget sama Mbak Jum karena dia udah jago bikin jamu, jago pijit juga. Kemarin juga masak tahu juga enak. Aduh. Mantap, salut sama perjuangan Mbak Jum untuk nyari duit buat ngobatin suaminya dan buat makan setiap hari. Mbak Jum berusaha sendiri. Ya. Yang penting halal ya, Mbak ya. Halal. Pak, udah enakan ini? Udah Bu, agak Udah, ya. enakan juga Bu, mendingan. Biasa. Tapi udah. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh, Pak. Bisa langsung kerja lagi, Pak ya. Amin, Pak. Amin. Amin. Aduh. Ya, Pak. Bu, maaf Bu ya. Ini Bu, Oh. minta maaf Bu, cuma Ini segini ada. adanya. Kalau nggak Bu, ada nggak apa-apa. Cuma segini. Mbah cuman bisa Iya. nolong. Iya Bu, sama-sama. Kalau misalkan ada, Mbah ambil. Amin. Ya. Makasih ya. ya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Udah lancar rezekinya, amin. Ya, amin. Mari, Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu, Bojum dapat duit ikhlas ya dari yang dipijitnya itu. Terus kata Bojum, ya yang penting ikhlas. Dan aku ngerasa kayak Bojum tuh menerima keadaannya dia, udah berdamai sama diri dia sendiri gitu. Ya udah, kalau misalkan dikasih rezekinya segitu ya langsung bersyukur. Terbaik deh Bojum. Mbak, Ya. biasanya kalau pijit emang dapat segitu, Mbak? Iya, kalau ibu mah nggak di target ya.
Saya seikhlasnya. Oh, seikhlasnya. Ya. Biasanya kalau habis gini, ibu lanjut pijat lagi atau apa namanya jualan jamu? Jualan jamunya udah. Oh, jadi mijit aja hari Udah ini, jadi nggak mijitnya. ada jual jamu. Enggak. Karena hari ini tuh aku udah pulang. Jadi aku ngajak Mbok Jum untuk pergi. Mbok, saya mau ngajak Mbok ke suatu tempat. Ya. Saya mau surprisein Mbok. Ya. Karena kan kemarin kan saya udah diizinin nginep di rumah Mbok. Udah gitu kan saya sempat ngerepotin lagi, kasih makan, Enggak. kasih tempat tidur juga. Ya. Dan hari ini saya pulang Mbok. Jadi saya mau ngasih surprise buat Mbok. Ya. Terima kasih. Oke. 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 Ayo Mbok. Boleh nih. Boleh Ikut, dong, kan Mbok. saya ngajak. Nggak malu bawa Mbok? Enggak lah. Tenang aja Mbok, nggak saya culik kok. Oke. Bagus ini mobilnya, Le. Aduh, baru nih. Mbok ikut di mobil sama Le. Baru ngerasain naik mobilnya, ya Allah. Mbok, terakhir jalan-jalan kapan Mbok? Pernah sih sekali waktu itu dibawa jalan-jalan. Cuman Mbok juga mikir, ya kalau dipakai jalan-jalan nggak ada buat makan nanti. Mbok tenang aja, pergi sama saya, Mbok usah ngeluarin uang. Aman Mbok. Makasih. Le, ini ada TV-nya ya. Keren banget. Istimewa, mobilnya bagus banget. Kok mobilnya ada kacanya ya, nggak takut kehujanan ini. Lah enggak lah Mbok. Ini kan ada kaca nih, kagak tembus. Bagus. Baru itu Mbok ikut sama pakai mobil mewah gini. Sangat senang sekali Mbok. Jual jamu tuh bakulannya tuh berat Mbok. Ya. Apa Mbok nggak ngerasain kayak sakit pinggang atau punggungnya sakit gitu Mbok? Tentu sakit. Tapi nggak dirasain Mbok ya, karena mau gimana lagi harus kerja ya Mbok ya. Ya, sebenarnya mah Mbok juga sakit pinggang, udah sakit kaki. Tapi gimana lagi? Ya Mbok saya mah. doain Ya. semoga Mbok sehat terus, bisa nyari duit. Amin. Suaminya juga cepat sembuh dan bisa Amin. cari duit lagi biar Mbok juga nggak Amin. terlalu capek kerjanya. Amin. Sebenarnya surprisein Mbok Jum untuk jalan-jalan nih ke minimarket, dan aku suruh dia untuk bebas memilih kebutuhan yang dibutuhkan sama Mbok Jum di sana. Ayo silakan Mbok, pelan-pelan. Mau dibawain, makasih. Ya. Nah, Mbok. Jadi guys, aku ngajak Mbok tuh ke supermarket. Jadi gini Mbok, Mbok bebas ngambil apapun di sini tanpa harus mikir bayar Mbok. Oh, Ya? ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbok. Ya. Ya udah, guys. Dibawa ke Kita langsung masuk. Dia sempet malu-malu sih sebenarnya, malu-malu dan nggak percaya kalau misalkan aku ngasih surprise seperti itu. Nah, ini beneran. Beneran, Mbok. Emang kenapa? Takut. Takut kenapa? Mbok perlu telur nggak? Perlu mau. Boleh, yuk ambil. Telur. Ambil. Berapa, Le? Terserah Mbok deh. Dah. Sip. Apa lagi Mbok? Mau kecap. Kecap. Kecapnya nih. Mana kecap? Ambil Mbok. Nah,
Nih gula perlu nggak Mbok? Perlu, Ambil, gula ambil, juga Mbak. perlu. Udah aku yang dorong deh. Mbok tinggal ngambil. Ya. Apalagi Mbok? Beras. Beras. Beras, ambil Mbok. Mbok muter sini, biar aku yang dorong. Mbok butuh sosis nggak? Mbak belum pernah makan kayak gini-gini. Oh sosis, Ya. Mbok ya. Kalau ini masaknya gimana? Ini bisa digoreng Mbok. Bisa digoreng. Ya. Buat sayur sop juga Ya, bisa. Buat Mau? buat bapak aja. Boleh. Buat yang sakit. Nah sekarang perlu apa lagi Mbok? Susu Susu. buat bapak. Iya, Ya. kayaknya bapak perlu susu tuh. Ya. Mana tuh? Susu Nah ini aja Mbok nih, cocok nih buat itu buah. Iya nih. Ya udah. Ya. Apa-apa itu. Ya boleh. Emang bapak nggak pernah ngajak ke supermarket Mbok? Nggak pernah. Mana punya duit buat untuk ke supermarket. Dan alhamdulillah Bojum juga seneng banget dia ngambil kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan gitu. Dan dia juga nggak berlebihan orangnya, jadi ngambil yang sesuai dengan kebutuhan dia. Sabun mandi dong. Boleh Mbok, ambil sabun mandi. Nah Mbok perlu nggak nih buat nyuci baju? Perlu juga Ambil, sih. ambil, Mbok, ambil Mbok. Nih. Mau ambil yang ini boleh nggak? Boleh Mbok, ambil. Nih. Nah. Mbok, aku ada surprise lagi buat Mbok. Apa tuh? Nih Mbok. Tara, nih Mbok. Ini ada blender Mbok. Seneng banget nih. Nih, kan Mbok kan dari kemarin kan bikin jamunya tuh kan ditumbuk ya. Ya, Daripada capek, di blender aja nih Mbok. benar. Iya nggak? Daripada Mbok Ya, capek kan. terima kasih Le. Nih, tuh. Baik banget Mbak. Le bang. Gimana Mbok, seneng nggak? Seneng. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita ke kasir sekarang, kita bayar semuanya. Ya. Ayo Mbok, kita bayar Mbok. Nih. Ayo, ini. Nah. Ayo Mbok, kita keluar. Gimana Mbok, seneng nggak? Senang sekali Le. Terima kasih banyak Le. Iya, sama-sama Mbok. Udah Pelan-pelan. dibelanjain segini banyaknya. Iya. Mudah-mudahan Le lihat rezeki lagi. Amin. Allah. Mbok, gini Mbok. Ya. Ada surprise lagi buat Mbok, nggak cuma ini doang Mbok. Dan setelah Bojum memilih kebutuhan yang dia butuhkan, bebas di minimarket, aku kasih Bojum uang tunai juga. Apa tuh? Nih. Ini ada sedikit rezeki buat Mbok, buat tambah-tambahan Ya. Mbok, buat berobat bapaknya, Ya. buat beli kebutuhan Ya. lagi, nanti ada yang kurang gitu. Ya. Dan aku kasih uang tunai buat kebutuhan kehidupan Bojum sama suami setiap hari. Dan biaya pengobatan sih sebenarnya, lebih pentingnya di pengobatannya sih, supaya bapaknya cepat sembuh dan bisa bekerja lagi. Dan nggak cuma itu, ada lagi Mbok. Kan suami Terima Mbok kan kasih. ini bermasalah sama pendengaran. Ya. Nih Mbok, aku kasih alat bantu dengar Mbok, Ya. supaya nanti komunikasi sama bapaknya tuh gak kayak Ya, tadi, ya. kayak ngobrol tuh langsung tak Ya, gitu Mbok. ya. Terima kasih Ya. banyak. Udah dibeliin segala macam. Mudah-mudahan ganti lagi sama Allah. Iya Mbok. Setelah itu aku pamit dan semoga suaminya Bojum tuh cepat sembuh
dan bisa bekerja lagi, dan semoga keluarganya juga memiliki kehidupan yang lebih layak lagi dari sebelumnya. Doa yang terbaik buat Mbok sama suami, semoga Bapak juga dikasih kesehatan terus, cepat sembuh ya. Ya sama juga. Dan mudah-mudahan ini Mbok blender barunya, jadi Mbok tuh nggak capek numbuk, terus juga bikin jamunya juga lebih banyak Mbok, gitu penghasilan jadi lebih banyak lagi Mbok ya. Amin, amin. Makasih ya. Makasih Mbok, saya juga makasih Mbok udah dikasih tempat tinggal kemarin. Ya, Mbok terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat Mbok ya. Guys, waduh, sumpah seneng banget aku 2 hari berturut-turut. Banyak pelajaran yang aku ambil dari Mbak Ujum ini. Aku jadi ngerasa rasa bersyukur tuh harus banget kita tanamin di dalam hidup kita, supaya kita bisa ikhlas menjalani hidup. Oke, terima kasih Mbak. Sehat selalu. Thank you. Dari sosok Mbok Enjum, aku mendapatkan banyak pelajaran berharga. Aku belajar bagaimana cara untuk tetap sabar, ikhlas, dan tegar di tengah berbagai cobaan hidup. Meski menghadapi begitu banyak kesulitan, Mbok Enjum tetap tersenyum dan menunjukkan keteguhan hatinya. Bagiku, Mbok Enjum adalah sosok wanita yang kuat, penuh ketabahan, dan selalu ikhlas dalam setiap keadaan. Semoga dari kisah Mbok Enjum ini, kita semua bisa mengambil pelajaran untuk lebih bersyukur, lebih tabah, dan lebih bersemangat menghadapi hidup.